Oke, untuk contoh selanjutnya yaitu contoh 5.4. Dan untuk contoh soal ini nanti akan sampai contoh 5.6. Jadi masih ada dua contoh lagi. Nah, untuk contoh 5.3 yang pada video sebelumnya dan video saat ini 5.4 kita menggunakan rangkaian emitter bias. Untuk 5.5 dan 5.6 kita menggunakan rangkaian voltage divider. Oke. Saat ini akan kita bahas contoh 5.4 yang rangkaiannya adalah emitter bias. Oke. Kita lihat di sini. Repeat the analysis of example 5.3 with CE in place. Jadi sekarang CE-nya kita gunakan atau ini adalah emitter bias yang bypass. Nah, kita pakai ini CE-nya. Berarti kalau CE-nya kita pakai atau kita gunakan, maka RE di sini menjadi short. RE di sini menjadi short circuit, ekuivalen short circuit atau hubung singkat. Nah, untuk rumus yang kita gunakan, sebagaimana yang sudah kita bahas pada teorinya ya, emitter bias yang bypass itu rumus yang kita gunakan itu adalah rumusnya fixed bias. Semuanya rumus fixed bias. Kecuali ya untuk menentukan RE itu ya. Untuk menentukan RE karena RE kan domainnya adalah DC ya. Domainnya DC. Jadi pada saat domain DC kapasitor semuanya itu menjadi open circuit. Menjadi seperti rangkaian ekuivalen terbuka. Nah, pada saat analisa AC, semua kapasitor itu menjadi short circuit, kebalikannya, seperti rangkaian yang hubung singkat. Perlu dicatat itu ya. RE-nya ini yang kita pakai adalah analisa DC. Dan pada saat analisa DC, semua kapasitor open circuit. Nah, untuk yang poin A tadi, repeat the analysis of example 5.3, kita ulangi analisis yang ada pada 5.3. Poin yang A yaitu kita disuruh menentukan besarnya RE. Terus poin yang B, kita disuruh menentukan impedansi input. Poin yang C, kita disuruh menentukan impedansi output. Dan yang terakhir, poin D, kita disuruh menentukan AV-nya, penguat tegangannya. Oke, yang pertama dulu yang poin A yaitu RE. RE sebagaimana yang ada di contoh 5.3 karena analisisnya DC, maka hasilnya sama persis dengan contoh 5.3. RE langsung kita tulis hasilnya yaitu 5,99 ohm. Sudah itu saja untuk RE. Jadi sama persis dengan contoh sebelumnya. Yang B, ingat yang kita gunakan di sini adalah rumusnya fixed bias. Analisis AC untuk fixed bias. Yang B ini kita disuruh nyari ZI. Ya, kita disuruh nyari ZI dengan rumus RZI sama dengan RB paralel dengan ZB. Nah, di mana ZB ini dia memiliki rumus untuk fixed bias. Karena ini rumusnya sama dengan fixed bias, saya pakai langsung RB-nya tetap di sini, ZB-nya itu sama dengan beta kali RE. Anda lihat kembali nanti umpamanya Anda tidak hafal atau ragu-ragu, silakan dilihat lagi pada analisis fixed bias. Rumus ZB itu apa? Rumus ZB di sini saya tulis beta kali RE. Nah, langsung kita tulis angkanya saja. RB-nya 470K dan betanya tetap yaitu 120 dikali dengan RE-nya tadi ini 5,99. 5,99. Maka hasil paralel dari RB dan beta RE itu sama dengan, saya tulis ininya dulu ya, 470 ini kilo paralel dengan
120 kali 5,99 hasilnya 718,8 ohm. 718,8 ohm. Nah, ini kilo, ini cuma ohm saja. Pasti hasilnya di bawah 718. Hasilnya adalah 717 ohm. 717,7 ohm. Atau kalau melihat seperti ini, antara RB dan beta RE ini kan terpaut jauh ya. Atau RB dan ZB ini kan terpaut jauh. Ini kan ZB. Maka bisa kita tulis ZI sama dengan ZB. Kan dari 718 ke 717 ini kan kecil sekali perbedaannya ya. ZI sama dengan ZB sama dengan 718,8 ohm. Boleh seperti ini, boleh seperti ini. Silakan dipilih. Terserah. Oke, yang poin C kita disuruh mencari impedansi outputnya. Impedansi output untuk fixed bias yang kita manfaatkan rumusnya untuk emitter bias bypass ini, Z output sama dengan RC, gitu saja. Sama dengan sebelumnya, contoh 5.3, yaitu 2,2 kilo atau 2K2. Yang D, langsung yang D ya, cepat ini. Karena rumusnya sederhana dibandingkan yang sebelumnya. AV-nya sama dengan kita ambil dari rumus fixed bias, AV sama dengan minus, jangan lupa minusnya, RC per RE kecil. Hasilnya sama dengan RC-nya 2,2 kilo, RE-nya cuma 5,99. Sama dengan minus, jangan lupa minusnya, ini saya lupa ya. Minus, di sini juga minus 367,28. Minus di sini menunjukkan bahwasannya ada pergeseran fase atau perbedaan fase sebesar 180 derajat antara input dan outputnya. Dalam hal ini tegangannya ya, karena AV kan penguat tegangan. Nah, ini AV ya yang dihasilkan pada saat kita menggunakan kapasitor bypass atau CE di sini. Di sini disetting 10 mikrofarad. Kalau kita dibandingkan dengan unbypass, AV-nya dia cuma berapa tadi? Kita lihat AV-nya cuma 3,89 minus 3,89. Nah, 3,89 dibanding dengan 367. Jadi hampir 100 kali. Hampir 100 kali penguatannya dengan kita memasangkan kapasitor bypass atau CE di sini. Jadi peningkatannya, kenaikan AV pada bypass itu sangat tinggi dibandingkan yang ini loh ya, dibandingkan yang ini. Ini kenaikannya sangat tinggi sekali ini. Nah, itulah bedanya AV antara yang unbypass atau tanpa menggunakan kapasitor bypass, dalam hal ini CE, dengan yang bypass atau menggunakan CE. Penguatan tegangannya jauh sekali, hampir 100 kali untuk yang bypass, lebih besar yang bypass. Oke. Nah, ini analisisnya ya, analisis yang ada di buku sebenarnya hampir sama, tapi saya tambahin tadi ya. Di sini ada kata-kata untuk yang poin A jelas sama RE, terus yang poin B RE sort out by CE for AC analysis. Jadi intinya di sini RE-nya di sort pada saat kita menganalisis pada domain AC.
shortnya karena adanya CE ini. Kita pakai CE. Nah, untuk rumus-rumusnya sama. Nah, ini juga antara ZI dan ZB ini hampir sama. Maka nilainya bisa kita pakai yaitu ZI sama seperti punya saya tadi, sama dengan atau ekuivalen dengan ZB. Nah, boleh kita pakai ini, nggak ada masalah karena nilainya antara RB yang ada di sini dan ZB itu jauh lebih besar RB. Jauh lebih besar RB. Sebagaimana yang ada pada teori rangkaian paralel atau memparalel resistansi ya. Jika salah satu resistornya itu nilainya jauh lebih besar, seperti contoh yang ada di sini, maka nilai hasil paralel itu akan sangat mendekati yang nilai terkecil, dalam hal ini ZB. ZB-nya 718, hasilnya ZI 717, cuma selisih kurang lebih 1 ohm. Kecil sekali 1 ohm itu. Nah itu, selanjutnya ZO hasilnya sama seperti ini. Untuk AV rumusnya ya seperti ini ya. Rumus yang fixed bias kita manfaatkan untuk rangkaian emitter bias. Selanjutnya di sini hasilnya 367 dan sangat besar peningkatannya dibandingkan dengan yang unbypass atau tanpa kapasitor bypass. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh 5.5. Di sini rangkaiannya adalah voltage divider. Akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih.